Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka melaksanakan kegiatan masa libur kerja, saya bersama teman sudah menjadi kebiasaan untuk melakukan penelitian yang menurutku penting dan mungkin tidak penting untuk orang lain. Seperti pada awal kata pendahulu ini, saya menyatakan bahwa diri saya bukanlah jebolan sekolah akademis yang memuat tentang perjalanan jenjang pendidikan sekolah perguruan tinggi, entah perguruan tinggi negeri maupun swasta. Babatan saniki Mas. Sak liyane batur niku enten mulih mboten? Iki wong ngono kok. Mboten namung batur soalé kula niki ajeng kok mriko. Kula penasaran di sing ajange mriki lak malah rencang nyok bedil nyok. Lah nek wong bedil iki nyok mriki mah ado-ado sing bedil tak kok mboyo lali sing anu. Nyok nebasi petin. Kulo Tegal petuakane mriko enten dene Tegal Ngerso, mungkin opo ono resone Budo, niki ki ajene budo mboten ketok. Oh, budo. Lah nek mriki wak kula kan kok diceritani mriki ki emas, mriki panas sing dilemu batine lho. Niki kan jedung iki kaya mriki ketok kan. Rawane biyen ketok pas Pambro niki. Oh, niku kan mun diwangsit. Pokoke bane mbok ora utu ya ora wani to niku. Momong wani wis ditebang Mas. Saestu niku sing waune mriku ane klengkeng bari-bari. Jeneng kakangku rawane. Ayo ora wali kakangmu to. Jane nek bukti sejarah nu kados suatu candi kotak reso napa. Nek semane ngoten nak kados Langgar Kubrah, Masjid Burung, Tinggalan Wali ngoten niku nak zaman sejarah tinggal wali. Kalau Pak sinten pinten? Pak Mahmud. Pak Mahmudin pinten? Kumari. Pak Kumari. Oh. Nggih seneng Lah nggih ya cek-cek tukar pengalaman. Wong mriki soalnya pados pusaka pados kere ora iso nek. Lah ki nek mriki masing ado-ado masuk wong Karanganyar rene ayo kuwi sing kan direwangi tirakat. Tirakat nang kono. Yo niku yo anggere sawang sik. Nah sejarah sejarah kan jam mriku tengah patuan iki. Kalih nak mbebetan niku nggih. Niku enten Watu Langgar enten Watu Langgar pundi lah sing baturan niku to. Lah gini kula sing lor niku enten Watu Langgar niku. Oh, nggih. Mula modele niku modelnya kan baturan enten Gedhe Langgar ngoten niku. Niku bukan tempat watune niku. Mula terus jeneng itu Watu Langgar mriku niku. Lah ya kuwi to, Pak. Oh, baturan kuwi. Batur niku. Nek liyane niku mboten enten. Nek makam sepuh nek babatan enten mboten? Mboten enten. Niku nak makam sepuh niku makam Buddha ngoten biasane kan tinggalan besar. Nggih, nak makam sepuh niku nggih enten tapi kan ketoke kondange mboten enten sejarahe. Niku nak Buddha mbeji niku pinggir dalan niku asli niku enten niku ya mbiyen. Niku mula dalem pebundian nggih bali. Oh nggih nggih. Niku dalem pebundian niku. Wis tunggal tok niku to. Kali gumun candi. Kuwi to Pak, nggone Bayu Biru ki to. Nek aku ndelok saka pinggange, wah kuwi sepuh banget lho ki makam. Sing ndi? Sing pinggir dalan iki lho. Sing kono kae aku nggo mobil mogok kae. Heeh. Sepuh banget iki pinggange sakmene. Dados nek menawi maesan niku tesih asli. Watu niku kan saged kira-kira tahun pinten ngoten. Nggih. Nah, Buddha niku tas asli. Tas asli niku. Sing setunggal niku. Nggih. Niku watune ya watu ora rajin. Nggih, nang biyen biasa to ndek semai blok to kene mbiyen ya diganti kan. Nggih kan kados pun ganten apa asline nek niki. Nah niki pun kadose pun ganti waktu lho. Nah sing asli ya watu biasa nek nongol ngoten niku. Wangune ya ora nak tenger ngoten iki. Wong jaman biyen kok sak kecekle to biasane wong mati nang ngene kok tenger. Biasane penamaan dusun Gumuk Candi niku angen-angene kok mesti ana bekase candi. Kok nek yen asal iki ya wis dilangke apa piye niku namung kula nggih same kula ki mbon awit uripe tempe iki nggih jenenge Desa Gumuk Candi nggih ate papan niku. Tapi mbok nak Gumuk Andi enten. Gumuk Andi Nggih. Nggih biji niku. Niku enten. Tapi nggih enten tinggalane niku. Ngapunten. Apa kula mboten. Yo kerjane niku. Wale kali beci sing wae lho Pak sing blok mriku enten bekase candi ono reso sapi ono gentong ono. Nggih niku Gumuk Andi niku sapi niku sama saya kan. Oh, anu, Gemuk Nandi dari Gemuk Andi.
Dadine ya. Terus berumah Nggih. double baturan ini nemu watu kotak ngoten iki. Oh siap. Ya oke. Ya. Saya iki cek lokasi pertama engko nek pinggir dalan kono wae daripada kesasar di sini tuh niku. Ya. Itu kali Gumuk Andi. Nggih. Jenenge Gumuk Andi. Niku sapi Gumarang ten mriki niku. Nggih. Recone nggih pun Semarang Pulo, reca sapi ngoten alit nggih sak ngoten. Nek berarti Ngoten bukti sejarah ngoten niku saged disinaoni. Lah sing dereng tereksplor mriki. Ulang-ulangan tenggen map peta niku to kok gumuk candi wae iki ana candine iki. Dereng kemungkinan ya pun dikubur ngoten menawi. Soalnya Mbak Riyen nek ngarani gumuk candi kan mestinya mboten asal lho, Pak. Nggih. Wong mriki nak to game gelem wong ilmu kebatinan jane njaluk Bali iso. Wong gamelan kaya yali-yali iki nak dido Bali. Gamelan iki. Ngoten Mas. Nggih, gamelan iki. gamelan. Kene gamelan kok anu kono gedhong kae. Nek saiki silang Nek gedhong enten makame sepuh. enten nggih. dan Kok anggen dina opo kan metu untuk gamelan swara umpamane gamelan numpuk gamelan Jamariyen to Mas. Tapi kan nggo lokasi iki dados masjid lah. Niku le ilang ki jarakan saniki biyen kan damel sokan do damel ngoten terus do ilang iki ngoten niku lho. Kan tiap metu iso jaman biyen ki nyilahe ki teng mriku lho gamelan sak perangkat. Terus ge ngising ilang dhewe kan nggon tadi mau dadi masjid. saniki sebelah enten masjide ngoten. Tapi Mboten do tanggung jawab. sisa-sisane pun mboten enten. Nah Watune kadose yo suatu kenong Nggih, atus kenapa kula riyen nggo teng gedhong ndang kula melu Pak iku lho mau sing tuwa kula cilik nggih mriko sama. Riyen niku critane ngoten niku. Mangger ketoprak soalnya berawal dari cerita masyarakat iki panggih. Nggih, wong nyileh nak riyen nyileh gamelan nggih teng mriku nggih. Sing semono kan enten Pak, sing jenenge pagungan niku nggih gamelan nek lajeng wayangan dal ki apa. Lah nggih niku nggih ngoten. Letong. Lah nggih ngoten niku lak nene kuwi gonge dilaleti mlek ngoten niku le mbeleke iki ngono kuwi kono ora trimo ya ora entuk terus disilai ngono uga garing rawon. Malesi kowe. Nggih, padha karo jaman biyen iki tayupan barang ngono iki to, Mas. Bisa pun sekamatan matur sangat. Nggih. Ono Alhamdulillahirabbil alamin. Kita sampai di Dusun Kebrok, Desa Kalimbeji, Kecamatan Banyubiru. Kita itu tadi cuma sekedar jalan-jalan. Niate pengen ke Kalimbeji yang ada situs candi nih. Cuma ketika kita menanyakan situs yang lain, mbok menowone ono. Ternyata kita diberikan diberikan semacam lokasi baru, yaitu komplek makam Jugil Awar-Awar. Nah, Jugil Awar-Awar itu siapa? Memuaskan. ora takon sisa lho lali nang kondo. Nopo? Bal kene ono Tegal Rejo. Yo mangke tangklet malih. Ada Tegal Rejo, ada Sudah dicopot, guys. Jugil Awar-Awar, Bu ya? Kilawar-awar. Nah, siapakah Jugil Awar-Awar itu? Karena Jugil Awar-Awar di Ambarawa juga ada makamnya ya, Bu ya? Di Baran. Ya, Baran, ikutnya Kecamatan Ambarawa toh? Ambarawa. Itu jika menurut cerita Jugil Awar-Awar itu merupakan... Sudahkah mendengar kisah cerita Robin Hood, kisah legenda yang terkenal di Inggris? Kisah tersebut ditulis dan diilustrator seperti Howard Pyle, yang mengadaptasi dari kisah cerita rakyat tradisional untuk anak-anak, populer di Amerika Serikat dan di seluruh dunia. Banyak yang mengenal kisah cerita tersebut, diulas dalam bentuk karya yang difilmkan dalam animasi kartun contohnya. Sang ilustrator sangat cerdas dalam pengambilan sikap, tahap pengenalan yang bisa menghipnotis anak-anak dan orang tua pada umumnya. Dengan kisah cerita yang mudah difahami dari karakter tokohnya, mudah difahami alur ceritanya, dan mudah difahami maksud dan tujuan dibuatnya film tersebut. Legenda Robin Hood berawal pada abad ke-15.
Tokoh populer yang dikenal sebagai sosok yang merampok harta orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin. Tokoh tersebut memperjuangkan kaum-kaum yang tertindas dan mengecoh Sheriff Nottingham, yang memiliki perwatakan licik, kejam dan jahat. Nah, karakter-karakter dalam legenda itulah, yang sebenarnya lebih banyak digandrungi oleh lapisan masyarakat luas. Dari jiwa penolongnya, kebaikan hatinya, tidak mau dikenal orang, dan menjalani kehidupan yang sederhana di dalam hutan. Selain dari negara Inggris, yang pernah mencetak kisah cerita dari karakter superhero-nya fakir miskin, ternyata, kisah cerita tersebut pernah terjadi di Nusantara kita. Anak-anak ibu, anak yang baik. Tunggu ya, Kakang akan kembali lagi. Kisah cerita yang mengenalkan pada sosok tokoh yang dikagumi oleh kaum fakir miskin. Sama-sama terjadi pada abad ke-15 pertengahan. Tokoh siapakah yang dimaksud? Dia adalah Berandal Lokajaya. Siapakah Berandal Lokajaya itu? Merupakan salah satu putra dari seorang tokoh yang memiliki gelar dan jabatan terpenting di dalam sistem pemerintahan kerajaan Majapahit. Jabatan sebagai tumenggung yang disandangnya, seorang tokoh yang mampu memimpin suatu wilayah di daerah kekuasaan Majapahit, sebagai adipati di Tuban wilayah Jawa Timur. Putra beliau adalah Raden Shahid, lebih dikenal dengan sebutan Kanjeng Sunan Kalijaga. Selain sebagai tokoh ulama yang termasyhur dalam kalangan elit pemerintahan, beliau juga ditunjuk oleh sang sultan yang bernama Raden Fatah, yang menduduki jabatan sebagai penasehat kerajaan Demak beserta 8 wali yang lainnya. Kok dengaran? Ndara Shahid saka gudang nggawa panganan barang. Lah nggo sapa ya? Saya tidak tahu bagaimana cara saya untuk membalas budi ini. Jangan pikir ke situ, Bu. Ini bukan hutang yang harus dibayar atau dibalas. Terima kasih, Kang. Parang, Bu. Monggo, Ndara. Ampun ragu-ragu. Monggo lho. Monggo. Monggo, Ndara. Ya, pasang lagi ya. Monggo. Nomor berapa? Nah, monggo, Ndara. Monggo, Ndara. Buka. Beliau adalah putra Tumenggung Nilatikta, yang juga disebut Arya Teja IV. Raden Shahid memiliki masa lalu yang kelam, memiliki kisah yang sama dengan tokoh Robin Hood yang berasal dari Inggris.
Hanya saja, latar belakang dan daerah asalnya yang berbeda. Jika saya menginformasikan tentang sepak terjang antara Robin Hood dari Inggris dengan Berandal Lokajaya sebagai tokoh Jawa, yang sudah disebutkan dalam narasi Babat Tanah Jawa. Antara keabsahan kedua tokoh tersebut, bisa dinilai menggunakan logika yang tepat. Kali ini saya akan mengupas sedikit sepak terjang pada masa penjajahan Belanda, sebelum menjadi negara Indonesia. Nah, di abad-abad ini, abad 19-an, ada dua tokoh yang memiliki sepak terjang yang sama. Kedua tokoh tersebut memiliki kisah cerita sebagai pembela kaum yang lemah. Memiliki cerita yang sama-sama memiliki profesi sebagai perampok. Merampok harta kekayaan yang dimiliki oleh pihak Belanda atau company. Harta kekayaan yang dikumpulkan lewat pungutan pajak, dengan adanya unsur paksaan dari pihak company. Kedua tokoh tersebut, yang satu berasal dari Betawi, tokoh ini lahir di Rawabelong, Palmerah, Batavia, Hindia Belanda, pada tahun 1866, meninggal di Kecamatan Tanah Abang, Batavia, Hindia Belanda, pada tahun 1893. Lu masuk ke dalam, ambil semua barang-barang yang ada. Biar nih anjing-anjing tuan tanah gue yang beresin. Cepet lo. Siapa tuh? Ayo keluar. Gue belah palel. Gue bang, hitung. Mau melancong sama Bapak Longseng. Buset. Lu hitung. Bangsat. Lu mau ngerampok tuke gue. Gue tebang palel. Ngerampok sih kagak. Cuma mau ngambil duit orang-orang kampung yang diperes sama toke lo. Sen. Bang Pitung. Mari. Tolong rampok. Rampok. Dengar tuh. Ada apa? Tentang rampok nih. Hah? Gimana? Kedengarannya dari arah selatan. Pukul tolong tuh. Terus. Wah, cilaka bang. Ini pegang si bongkok, seorang hantu. Saya ada satu lagi nih. Saya boleh ngambil dari kamarnya Bapak Longseng. Ayo, I. Ayo. Hei, Manur, gimana itu ada rampok? Kedengarannya dari sebelah selatan, Tuan. Ya. Ada obor? Ada, Tuan. Pasang. Tokoh tersebut bernama Si Pitung, adalah seorang yang dianggap sebagai pahlawan, yang berjuang dan membela kaum yang lemah. Dari Betawi, Hindia Belanda, yang sekarang bernama Jakarta, pada abad ke-19. Sedangkan tokoh yang kedua berasal dari Jawa Tengah, tepatnya dari Kecamatan Banyu Biru.
Gelar beliau terkenal dengan sebutan Jugil Awar-Awar. Tokoh ini memiliki sepak terjang yang sama dengan tokoh-tokoh yang sudah saya sebutkan di atas. Jugil Awar-Awar melakukan aksinya pada abad ke-19-an. Melakukan aksi perampokan yang ditujukan pada orang-orang kaya yang tidak mau membantu sesama, terutama tuan tanah dan para kompeni Belanda. Dalam catatan sejarah memang tidak pernah disebutkan tokoh tersebut dari mana asalnya, lahir tahun berapa, sepak terjang pupusnya tahun berapa. Semua identitas tokoh ini belum ada yang menyinggung satu pun dalam catatan. Namun, dengan beberapa informasi yang saya terima dari masyarakat, terdapat satu wilayah yang sangat makmur, subur, gemah ripah Loh Jinawi. Wilayah tersebut bernama Dusun Kebrok, Desa Kalibeji, Kecamatan Banyu Biru. Terdapat komplek makam, yang diduga, makam tersebut adalah makam dari tokoh Jugil Awar-Awar. Keberadaan makam tersebut, sudah kita datangi dan sudah kita ziarahi. Komplek makam tokoh tersebut, berada di puncak bukit kecil, di barat ujung Dusun Kebrok. Terdapat 5 pusara yang diduga keluarga dari tokoh Jugil Awar-Awar. Namun ada pula, yang menceritakan tentang pusara tersebut, merupakan makam dari tokoh Jugil Awar-Awar beserta teman-teman yang membantunya dalam menjalankan aksinya. Nah, kita akan cermati dari pahatan batu nisannya. Pahatan batu nisan tersebut berbentuk bujur sangkar memanjang, memiliki dengan guratan tipis berbentuk segitiga meruncing ke atas. Merupakan prasasti dengan tipologi langgam pantura kisaran tahun 1850 ke atas sampai 1900 awal. Nisan tersebut memberikan informasi tentang sepak terjang beliau. Jika saya pribadi mengartikan, sepak terjang tokoh Si Pitung dengan tokoh Jugil Awar-Awar memiliki kesamaan pada masanya. Hanya saja, tempat dan nasibnya yang berbeda. Jika Si Pitung diangkat menjadi sosok pahlawan, sedangkan Jugil Awar-Awar belum sama sekali. Hanya, orang-orang tertentu yang menganggapnya demikian. Coba, mari kita renungkan bersama-sama, jika memang benar, tokoh Jugil Awar-Awar tersebut memang benar-benar ada, kira-kira, tokoh tersebut akankah diangkat namanya, beserta teman-temannya untuk menjadi sosok pahlawan pembela rakyat? Dan saya kembalikan lagi dengan sedikit penelitian yang sudah saya babarkan di pertengahan video ini. Dan satu hal lagi yang perlu saya sampaikan bahwa, makam Jugil Awar-Awar ada 3 tempat yang saya ketahui. Yang pertama di Desa Baran Gunung, Kecamatan Ambarawa, dengan jirat dan nisan dari komponen batuan candi. Yang kedua, berada di Dusun Kebrok, Desa Kalibeji, Kecamatan Banyu Biru. Dan yang ketiga berada di Kabupaten Wonosobo. Untuk lokasi makam yang ketiga ini, saya hanya mendapatkan informasinya saja, dan sama sekali belum pernah berkunjung ke sana. Akan tetapi, ketika kita mendengar nama beliau tersebar dari berbagai daerah, kira-kira, beliau itu tokoh siapa sebenarnya? Walaupun, dari ketiga daerah yang kedapatan pusara beliau, para warga menceritakan hal yang sama tentang sepak terjangnya. Kalau menurut pendapat antum bagaimana ya Sohib? Komplek makam Jugil Awar-Awar memiliki pembatas berupa susunan batuan alam, dengan komponen atau material batu alam yang tidak memiliki pola. Memiliki bentuk yang masih alami. Konsep bangunan tersebut berbentuk persegi panjang membujur barat ke timur. Memiliki ukuran lebar dari tepi luar bangunan 6 meter. Sedangkan, ukuran panjang dari tepi sisi timur, atau bagian pintu masuk, ke ujung luar bangunan sisi barat kisaran 12 meter. Ketebalan pembatas secara menyeluruh, dengan ukuran 1 meter. Komplek bangunan tersebut, sebenarnya memiliki atap, dengan tiang berjumlah 6 belah, sebagai atau difungsikan sebagai penyangga atap bangunan. Secara kebetulan, di lokasi komplek makam, kita bisa melihat umpak yang berjumlah 6 buah, dengan pahatan berbentuk bujur sangkar berbahan material batu andesit. Fungsi daripada umpak-umpak tersebut adalah,
sebagai landasan komponen yang berbahan dasar kayu. Jadi, komplek makam tersebut dahulu pernah ada bangunannya. Tapi, untuk sekarang, bentuk bangunan tersebut sudah tidak terlihat lagi. Maksudnya orang-orang zaman sekarang membentuk ini tidak mungkin. Ini bentengan atau ini kamar atau ini perkomplekan bangunan makam Mbah Jugil Awar-Awar. Mbah Jugil Awar-Awar. Beliau siapa ya? Kan ya berarti ya sewawal ya. Nek saya pribadi ya Pak ya, saya pribadi loh menganalisanya dari segi cerita rakyat yang sudah ya Pak ya. Karena Mbah Jugil Awar-Awar itu soalnya kan Uya tetap gelar ya? Tetap gelar. Gelar dengan kepiawaian beliau ketika beliau masih memiliki sepak terjang di masa ini. Nah saya ini melihat dari nisan, langgam nisan beliau. Ini langgamnya Pantura, masuknya sudah ke ranah Pangeran Diponegoro. Berarti 1800-an? 1830-an ke atas. Ya ada juga yang mengatakan Pakubuwono, tapi langgamnya langgam Pantura. Ya, sebenarnya ini dulu ada bangunan nih Pak, ada bangunannya kayu. Ini umpak, wih. Umpak ini. Ini umpak, cuma memang umpak ini ada berapa? Ji, ro, lu, pak, mo, 6. Ada 6 pas. Nek memang bangunannya kecil itu bisa 4, bisa 6. Cuma ini berhubung ini 6, mungkin dulu sini. Ini terus tengah pinggir pojok. Berarti piye Mas Praswi? Telu. Ora ting. Ting Nah, sebenarnya konsep ini penataan ini dinding-dinding pembatas ini sebenarnya sudah terkonsep dari zaman dahulu. Memang sudah dibangun seperti ini dengan menggunakan betengan ya. Alam. Satu alam yang terbentuk cuma ini toh. Dan ini saya yakin mungkin ada kaitannya dengan Pangeran Diponegoro, mungkin karena jika kita mendengar dari asmane beliau Jugil Awar-Awar. Jugil Awar-Awar itu terkenal dengan cerita rakyat. Saya mengangkatnya dari cerita rakyat karena memang dari silsilah atau penyebutan dalam sejarah itu belum pernah tercatat. Cuma saya mendengar jika Jugil Awar-Awar itu adalah beliau sosok Robin Hood-nya Jawa. Versi Jawa. Jadi beliau ngambil jadi beliau ngambil harta benda milik orang-orang yang dianggapnya mampu tapi tidak mau sedekah, dan harta itu diambil lalu dibagikan kepada masyarakat yang kurang mampu. Ceritanya hampir mirip dengan masa sepak terjangi Belanda Lokajaya, Sunan Kalijaga. Padahal barangnya ono Jugil Awar-Awar ya. Siapa beliau sebenarnya? Cuma nak diberan kan kita tidak tahu itu makam benar atau tidak karena itu ada struktur batuan candinya dan nisannya pun dari batu candi. Kalau ini jelas menjadi perdebatan ya. Ya, sedikit perdebatan. Dan Jugil Awar-Awar Kalibeji ini. Ya. Dan ini kalau ini memang benar-benar makam karena dari pahatan batu nisannya sudah kelihatan. Ini yang Mbah Kakung. Nah, ini yang diduga. Bukan diduga, kalau saya ini yakin ini dipastikan Mbah Jugil Awar-Awar yang itu. Jugil Awar-Awarnya. Terus ini mungkin istrinya. Nyainya, ibu terus apa? Yang sudah. Itu anak wedok perempuannya. Beruntung kita menemukan ada beberapa tulisan. Terus ini anak cowok yang pertama. Terus yang kedua itu anak cowok. Tapi anak laki-laki semua yang dua itu ya. Laki-laki ini yang pertama, mungkin itu yang kedua. Berarti yang makamnya Mbah Jugil Awar-Awar yang ini ya. Yang ini istri beliau. Saya meyakini yang ini karena dalam konsep penataan makam zaman dahulu tetap yang pertama bapak sebagai imam, terus ibu jadi makmum, terus anak perempuan makmum. Ketika anak laki-laki itu yang pertama atau yang kedua itu wafat, semisal kita ambil contoh makam anak laki-laki yang kedua wafat, mesti di sini itu dikasih selah dulu. Penempatan besok ketika anak laki-laki itu wafat, dan anak laki-laki yang kedua itu yang jadi ujung tombaknya.
Terus baru anak laki-laki yang kedua, anak laki-laki yang pertama. Mereka dianggap sebagai imam dari masa kehidupan. Tetap yang ditonjolkan yang ragil, istilahnya seperti itu. Itu kalau konsep pemakaman zaman dulu masih diterapkan.